Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Salam hangat untuk teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat, dan selalu berada dalam ridhonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nomor NIM 22014040010235. Di video kali ini, saya akan memaparkan beberapa penjabaran materi ilmu dakwah yang mencakup tinjauan umum tentang ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, dan objek studi ilmu dakwah. Baiklah, kita langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Satu, pengertian dakwah. Secara bahasa atau etimologi, dakwah berasal dari kata dasar masdar yang diambil dari kata kerja da'a yada'u da'watan yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islamiyah. Atau yang bisa kita kenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yang berarti menyeru kepada kebaikan, sedangkan nahi mungkar yang berarti mencegah dari perbuatan yang jahat. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dakwah sifatnya persuasif, yaitu mengajak secara halus kepada kebaikan. Kalaupun demikian, jika dakwah dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, aniaya, teror, bahkan ancaman untuk melaksanakan ajaran Islam, jelas sekali ini bukan kategori dalam dakwah. Fenomena dakwah di era modern seperti ini bisa dimanfaatkan dengan berbagai media massa seperti televisi, radio, berita sosial, dan ada juga yang namanya media sosial. Selanjutnya, tinjauan sinematik dakwah. Ditinjau dari bahasa Arab, yaitu
dakwah, yang juga berarti meminta atau memohon. Kemudian, ada juga tinjauan ilmu dakwah dalam definisi beberapa ulama. Yang pertama, menurut Muhammad Hidir Husain dalam bukunya Al-Dakwah Ilah mengatakan dakwah adalah upaya memotivasi orang agar berbuat kebaikan dan mengikuti ke jalan petunjuk dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan mendapat kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, menurut Toha Yahya Omar, beliau mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar-benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Yang ketiga, menurut Nasir Latif, beliau menyatakan bahwa dakwah adalah usaha aktivitas dengan lisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk taat pada perintah Allah sesuai dengan garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Dapat disimpulkan bahwa definisi ilmu dakwah secara umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia. Adapun definisi dakwah menurut Islam ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana atau dengan cara yang baik kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Menurut para ulama, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama dan upaya memotivasi orang agar berbuat baik, mengikuti kegiatan petunjuk dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk era modern seperti ini, banyak cara atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mengetahui mengenai agama ataupun lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang konsep dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Satu, konsep dakwah dalam Islam. Menurut beberapa kaidah secara umum adalah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dengan cara yang tidak menyulitkan, yang berarti tidak terdapat unsur paksaan dari pihak manapun, baik yang berdakwah ataupun yang menerima dakwah tersebut. Selanjutnya, posisi dasar hukum dakwah. Setiap muslim memiliki kodrat sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi dalam berbagai tempat kedudukan. Di setiap jabatan yang ditempuhnya, seorang muslim memiliki peran strategis untuk menyampaikan suatu kebaikan, walau sekecil biji zarrah. Menurut kebanyakan ulama, secara hukum dakwah adalah fardu kifayah. Artinya, apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang, beban kewajiban itu gugur dari yang lain, seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104, sebagaimana Allah berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung."
Dari kutipan ayat tersebut, kita sudah dapat mengetahui dari kata-kata di antara kamu yang mengarah pada arti dari fardu kifayah sendiri. Namun, menurut saya, berdakwah itu tak perlu menunggu diwakilkan baru melaksanakan, melainkan jika kita sudah memiliki potensi ilmu yang cukup dan luas, maka berdakwahlah. Karena kata dakwah atau menyuruh kepada kebaikan ini memiliki makna yang begitu luas. Dan dalam mengaplikasikannya pun bisa dengan berbagai cara asalkan tetap pada titik tujuan yaitu kebaikan. Selanjutnya, kita masuk pada materi fungsi dan tujuan dakwah. Pada dasarnya, dakwah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi risalah dan fungsi kerahmatan. Fungsi risalah dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dakwah dalam fungsi kerahmatan adalah upaya menjadikan Islam sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Selain dari dua fungsi dasar, dakwah juga dikembangkan beberapa fungsi lain diantaranya. Yang A, fungsi informatif. Fungsi informatif adalah yang bekerja dan bertujuan dalam menyampaikan suatu informasi kepada objek yang diinginkan. Yang B, fungsi tabyin. Tabyin merupakan fungsi kedua setelah syariat Al-Quran, itu diinformasikan kepada publik. Para da'i harus bertindak sebagai narasumber yang berfungsi menjelaskan hakikat Islam kepada audien. Karena itu, tabyin merupakan salah satu konsep dakwah yang diperkenakan oleh Al-Quran. C. Fungsi tabsyir. Tabsyir atau tanzil merupakan dua pendekatan dakwah yang berfungsi memberikan berita gembira bagi para penerima dakwah. Sebaliknya, menginformasikan tentang ancaman yang akan menimpa orang-orang yang menolak kehadiran dakwah Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dakwah. Dalam pelaksanaan dakwah dapat dibagi kepada 3 tujuan, yaitu tujuan pokok, tujuan umum, dan tujuan khusus. Tujuan pokok. Tujuan pokok adalah dengan mengajak atau menyeru ke jalan Allah. Maksudnya, agar manusia itu sadar akan kedudukan dan fungsi dirinya, yaitu sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan umum. Tujuan umum dakwah adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian tujuan khusus. Secara luas, kehidupan manusia banyak mengalami halangan dan rintangan, yang mana semua ini dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, Islam telah memberikan bimbingan bagaimana cara mengatasi agar selamat dan mencapai ridhonya Allah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah secara teoritis adalah suatu tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik dalam bentuk lisannya maupun tindakan atau perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan dakwah adalah upaya pelaksanaan dakwah
yang dilakukan oleh dai dengan melakukan beberapa tahap yang dalam hal ini bisa dengan menggunakan lisan. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Di dalam unsur-unsur dakwah dapat terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya dai atau pelaku dakwah, maddah yang berarti materi, toriko yang berarti metode dakwah, wasilah atau media dakwah, dan atsar yang berarti efek dakwah atau hasil yang dicapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam kegiatan dakwah tadi. Yang pertama, yaitu dai atau pelaku dakwah. Subjek tersebut melaksanakan tugas-tugas dalam berdakwah. Pelaksanaan tugas dakwah bisa dilakukan per orang ataupun berkelompok. Seorang dai menempati kedudukan yang terbaik dan terhormat di hadapan Allah. Yang kedua, objek dakwah. Objek dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya objek atau sasaran. Secara terminologi adalah orang atau sekelompok yang lazim dibuat jamaah yang sedang menuntut ajaran dari seorang dai. Yang ketiga, maddah atau materi dakwah. Materi dalam kegiatan dakwah meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan Allah dalam Al-Quran melalui Rasul-Nya. Ajaran tersebut tidak hanya berupa teori, akan tetapi juga perbuatan para dai, sehingga audiens akan menganggap bahwa dai tersebut patut dicontoh. Yang keempat, wasilah atau media dakwah. Yang keempat, wasilah atau media dakwah. Alat perantara bermanfaat untuk menyampaikan pesan dakwah kepada halayak. Sedangkan menurut Wardi Bahtiar, media dakwah adalah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Seperti pada zaman modern saat ini, yang berupa televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Yang kelima, thariqah atau metode dakwah. Secara istilah, metode dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan, yaitu terciptanya kehidupan baik dunia maupun akhirat dengan menjalani syariat Islam secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir adalah atsar atau efek dakwah. Tentunya efek sangat penting sekali. Artinya dalam proses komunikasi, terutama bagi dakwah yang berisi ajakan atau panggilan untuk berbuat baik, melakukan kebajikan, dan mencegah kemungkaran berdasarkan ajaran Islam. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu objek ilmu dakwah. Objek ilmu dakwah di sini dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Sebagaimana kita ketahui, ilmu dakwah dan ilmu-ilmu yang lain juga mempunyai objek material dan objek formal.
Objek material ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu message atau pesan yang berupa ide, ideologi, atau ajaran agama dan sebagainya dari seorang kepada orang atau kelompok lain. Dari segi objek material ini, dakwah bisa sama dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu komunikasi, filsafat, dan lainnya. Akan tetapi, yang membedakan ilmu dakwah dengan ilmu yang lain adalah objek formalnya. Dalam ilmu dakwah, objek formal adalah proses pengolahan, penyampaian, dan penginternalisasian pesan-pesan keagamaan pada seluruh perilaku manusia dalam interaksi religius masyarakat di mana manusia hidup. Kesimpulannya adalah dasar berdirinya sebuah ilmu itu ialah ditinjau dari objek, yaitu objek material dan objek formal. Namun, yang membedakan ilmu dakwah dan ilmu lain adalah objek formalnya. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah di ujung pembahasan yang mana saya harus mengakhiri pemaparan materi ini. Dan saya harap semoga kita semua dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang bermanfaat dan mendapatkan berkah ilmunya baik di dunia maupun di akhirat. Thank you for watching all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.